Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menolak General Check-up di RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya sebagai protes politisnya terhadap pelayanan RSUD Muhammad Suwandi, dikarenakan masih adanya keluhan warga Surabaya yang mengadu kepada Baktiono dalam penanganan pengobatan gratis menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga. Baktiono, legislator PDI Perjuangan yang juga sebagai anggota Badan Anggaran, mengatakan kepada Lensa Parlemen di ruang rapat Komisi C DPRD Surabaya Jalan Yosudarso, Surabaya. Kemarin Komisi C DPRD Kota Surabaya itu kan rencana akan melakukan general check up sekeluarga. Karena memang untuk general check up ini juga merupakan program dan sudah dianggarkan untuk seorang anggota DPRD, satu suami atau istri, dan 2 anak. Dan di dalam general check up ini juga kita setujui untuk anggaran-anggaran tersebut dari 1 tahun sekali. Dan umumnya seluruh anggota DPRD Kota Surabaya juga sudah mempunyai kartu BPJS yang mandiri kelas 1 dan itu juga beserta keluarga. Dan kita setiap bulan juga dipotong untuk membayar itu. Kenapa kok kita kemarin itu menolak itu karena apa? Komisi C ini kan setiap hari juga mendapat pengaduan terkait dengan pembangunan, saluran, dan lain-lainnya. Dan bukan dari ketua Komisi C saja, tapi hampir mayoritas seluruh anggota. Keluhan-keluhan masyarakat itu ada yang disampaikan lewat WhatsApp, ada yang telepon, dan ada yang langsung datang. Kebanyakan yang langsung datang di Komisi C itu yaitu masalah pendidikan, masalah pelayanan rumah sakit, masalah beasiswa, dan lain-lain. Termasuk hari ini juga ada termasuk untuk beasiswa pemuda tangguh yang warga tidak mampu dan sampai orang tuanya hutang-hutang ke sana kemari. Semua persyaratan sudah memenuhi syarat, mereka sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri Surabaya, tapi ya pencairannya cukup lambat. Terkait dengan adanya kesehatan tadi, itu memang kenapa saya sampaikan seperti ini, karena kami juga hampir setiap saat itu koordinasi dengan pihak rumah sakit, terutama Rumah Sakit Dr. Suwandi. Jadi secara personal saya sama Dr. Billy ini sudah berhubungan sejak tahun 2009. Bahkan sejak saya sebagai ketua Komisi Kesehatan, itu Dr. Billy masih dokter bertugas sebagai fungsional. Dia itu pernah dengan lantang juga protes ke saya waktu itu. Saya akui itu suatu hal yang luar biasa. Dan pribadinya juga baik. Dia itu cepat tanggap, reaksioner kalau ada keluhan-keluhan. Walaupun waktu itu masih dia menjabat di jabatan fungsional, apalagi setelah menjabat di kepala IGD, itu juga sering saya sampaikan dan juga dilayani dengan baik. Daripada saya sampaikan ke strukturalnya, harusnya yang menangani terkait dengan manajemen rumah sakit itu adalah pihak struktural, bukan fungsional seperti dokter-dokter itu. Tapi Dr. Billy cukup tanggap, dan dengan terpilihnya Dr. Billy sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Suwandi, saya cukup senang luar biasa, karena selama ini memang saya setiap saat itu komunikasi, dan orangnya komunikatif, di WA gitu cepat dibalas, di telepon juga cepat diangkat, semuanya selesai. Nah, setelah terpilih kami juga komunikasi terus gitu. Sering saya beri masukan terkait dengan manajemen rumah sakit, pelayanan rumah sakit harus seperti apa, tentang kebijakan-kebijakan wali kota, juga kebijakan di DPRD Surabaya ini juga harus bisa baik. Maka saya sampaikan bahwa visi misi wali kota ini adalah berobat gratis untuk KK dan atau KTP Surabaya bagi warga kota Surabaya yang berpenghasilan setiap bulan
di bawah 10 juta rupiah. Hanya menunjukkan KTP atau KK, walaupun dia tidak punya kartu BPJS. Walaupun warga tadi punya kartu BPJS, PBI, atau kartu Indonesia Sehat, tapi yang non aktif. Atau walaupun warga tersebut mempunyai kartu BPJS Mandiri tapi menunggak. Artinya menunggak itu pasti warga yang tidak mampu. Dulu pernah misalnya bekerja, terus sekarang tidak, sehingga tidak lagi bisa membayar BPJS Mandiri itu. Nah, keluhan-keluhan lain juga saya sampaikan, itu cepat selesai ditangani kok. Misalnya kalau ada warga yang ditolak, warga yang tadi BPJS tidak aktif, akhirnya disuruh mengurus BPJS oleh loket atau dokter atau terima. Semua saya sampaikan dan selesai. Setiap saat, hampir 1 tahun setelah dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Dr. Suwandi. Nah, kalau saya kontak terus, saya telepon terus, dan Dr. Billy sekarang sudah naik angkat di top leader di Rumah Sakit Dr. Suwandi, seharusnya perilakunya berubah. Perilaku apa yang berubah? Perilaku sebagai seorang fungsional, seorang dokter bedah, menjadi seorang manajerial yang bisa memanage rumah sakit tadi untuk memudahkan warga masyarakat berobat dan memudahkan pelayan kesehatan di rumah sakit tersebut untuk bisa melaksanakan program-program pemerintah, terutama pemerintah kota, dengan berobat gratis hanya menunjukkan KTP dan atau KK saja. Jadi artinya apa? Seorang fungsional itu hanya mengobati warga dan menyembuhkan, melayani dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh tanya yang macam-macam. Kalau warga tadi sudah bisa menunjukkan KK, KTP, itu yang lain-lain itu nanti urusan dari strukturalnya. Di sana ada petugas khususnya. Sudah saya sampaikan agar apa nanti tidak salah dalam penanganan rumah sakit dan tidak salah juga untuk apa? Untuk penggunaan anggaran. Ya. Karena apa? Pada hakikatnya kenapa saya menuntut lebih? Karena di Rumah Sakit Suwandi itu semua sudah kita sediakan. Gedung sudah kita setujui anggaran dengan anggaran yang cukup spektakuler dan dibangun dengan megah dan mewah. Alat-alat kesehatan cukup canggih, bahkan kalau dibanding rumah sakit pemerintah lainnya yang ada di kota Surabaya, Rumah Sakit Dr. Suwandi tidak kalah. Juga mengenai petugas medisnya, mulai dokter spesialis, mulai juga dokter-dokter umum, perawat dan sebagainya juga sudah kita sediakan dan kita anggarkan juga. Kurang apa DPRD Kota Surabaya? Artinya apa? Kita sampaikan lewat hubungan kami, buatlah perda. Kalau tidak, buatlah perwali. Kalau tidak, buatlah peraturan rumah sakit. Kalau tidak, pasanglah CCTV yang audiovisual. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan warga, apalagi kalau saya menyampaikan keluhan tadi, itu pasti by data. Datanya pasti lengkap. Jadi saya tidak main-main agar apa yang saya sampaikan tadi itu benar. Kalau saya menyampaikan benar, berarti saya harus bisa dipercaya. Maka kalau yang sering saya sampaikan berulang kali, ada keluhan-keluhan warga masyarakat ngeluh ke Komisi C atau khusus ke saya, itu kan tidak elegan kalau keluhan terus. Itu yang tahu saya, yang tahu kami, yang tahu kita anggota Komisi C, yang tahu nomor telepon kita, saya, kami. Nah kalau yang tidak tahu, itu pasti banyak hal semacam itu. Oleh karena itulah, sebagai wujud protes politis kami yang menginginkan bahwa apa yang menjadi cita-cita Wali Kota Erick Cahyadi yang diusung tunggal oleh PDI Perjuangan itu tetap namanya harum di masyarakat.
seperti yang waktu kami kampanye yaitu di pemilihan wali kota. Harapan saya cuma gampang, yaitu one stop service, atau kalau dalam bahasa Jawanya yaitu program riwa, tidak pakai riwi, orang datang ke sana langsung dilayani, makanya one stop service seperti itu. Jadi bukan mereka disuruh mondar-mandir mengurus administrasi, karena programnya jelas dengan menunjukkan satu identitas KK dan atau KTP, ada NIK, KK, KTP Surabaya, warga tersebut sudah terdeteksi. Satu, pasti mereka orang Surabaya. Yang kedua, dia punya BPJS, pasti ada terdeteksi klaimnya ke BPJS. Kalau tidak aktif di situ ada petugas BPJS yang mengurus, diminta mengaktifkan di situ. Ya, kalau tidak punya BPJS silahkan didaftarkan warga itu oleh petugas pemerintah, baik dari petugas dari dinas kesehatan atau melalui rumah sakit untuk menguruskan itu. Karena pada hakikatnya orang yang tidak mampu dan sakit itu orang yang sangat menderita. Oleh karena itu tugas kita yang ada di pemerintahan sebagai pelayan masyarakat untuk bisa memberikan yang terbaik agar warganya cepat sembuh, sehat semua, dan mereka sejahtera. Bahkan gedung yang baru dibangun dengan megah dan mewah dan wah tersebut itu kedepannya akan dibuat namanya health tourism, yaitu untuk pariwisata kesehatan. Maka saya usulkan jangan, karena rumah sakit Dr. Suwandi itu identik dengan rumah sakit yang tidak bayar, rumah sakit yang baik, bagus, tapi gratis untuk kakak Surabaya. Maka gedung yang baru itu cukup lantai 7, dan ini kan belum difungsikan secara maksimal. Maka segeralah maksimalkan, fungsikan, karena kebutuhan masyarakat ini semakin mendesak. Kalau nanti untuk program health tourism itu rencana akan dibangunkan lagi, yang DPRD Kota Surabaya itu sudah menyetujui untuk anggarannya yang multi years yang sampai 0,5 triliun itu. Rumah sakitnya nanti di wilayah Surabaya Timur, tapi di Rumah Sakit Suwandi yang tersedia sampai saat ini manfaatkanlah dengan baik, jangan sampai menolak warga Kota Surabaya. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Muhammad Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak menjelaskan terkait pelayanan pasien yang menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP Surabaya. Pak Dir, yang terkait layanan BPJS ini artinya ketika masyarakat, misalkan kata Pak Wali kan di bawah 10 juta kan gratis dengan menunjukkan KTP, begitu artinya. Ya. Ketika pasien tidak mempunyai BPJS, berarti artinya Rumah Sakit Suwandi langsung menguruskan BPJS atau seperti apa? Betul. Jadi kalau kita begitu lihat ya, ini pasien ini NIK Kota Surabaya, ya, maka kita cek di BPJS. Kalau dia sudah punya BPJS aktif langsung jalan. Kalau dia tidak punya BPJS, lewat program yang namanya Edabu, itu kita langsung buatkan untuk dia dilayani saat itu juga. Ini tuh 99% mas BPJS mas. 99%. Iya. Oke. Berarti kan ini kan menggambarkan bahwa memang Rumah Sakit Suwandi ini menjadi rujukan dari BPJS sepenuhnya ya, terutama masyarakat Surabaya. Itu semua rata-rata Surabaya semua ya BPJS-nya? Rata-rata Surabaya. Untuk mekanisme untuk rawat jalan dan rawat inapnya seperti apa Pak Dir? Jadi kalau rawat jalan, ini karena bukan emergensi, harus lewat vaskes pertama, puskesmas. Nah, keunggulannya kita ya, misalnya dia berobat ke puskesmas. Di puskesmas melihat bahwa kasus ini harus diobati di rumah sakit. Dia kirim ke rumah sakit, ada dua, bisa Suwandi, bisa BDH. Misalnya pasiennya milih, oh dekat aku ke Suwandi, udah dia milih Suwandi. Dari puskesmas langsung ngeklik. Pasien ini nggak perlu bawa rujukan, nggak perlu bawa apa lagi. Dia waktu diklik, dia sudah terdaftar di Suwandi itu. Jadi dia tinggal datang, nanti bisa saya tunjukkan di lobi depan itu ada 3 monitor besar. Tinggal dia lihat, dia mau ke poli mana tadi, misalnya poli bedah. Namanya dia di poli bedah sudah muncul, jamnya dia sudah muncul, jam keberapa dia akan dilayani. Itu di sini sudah gitu. Untuk bulan ini sudah membantu masyarakat mendaftarkan BPJS berapa Pak kira-kira? Ya data tadi, total semuanya sekitar 5.500 sampai tanggal 6 ini ya. Oh itu udah didaftarkan BPJS? Iya semuanya. Ya. Ya.
Pak Dir, tadi kan yang menunjukkan KTP tadi kan ke Edabu ya, kalau yang belum. Ternyata ada kendala itu, bisa disebutkan kendalanya kenapa Pak? Penolakan itu. Ya, misalnya dia rawat inapnya, pasien ini rawat inap. Waktu kita cek, ternyata BPJS-nya dia tidak aktif. Terus, tapi dia warga Surabaya jelas. Biasanya itu satu penyebabnya, karenanya KSK-nya dia nih, di dalamnya ada salah satu anggota yang meninggal yang belum diupdate. Itu otomatis dilihat di BPJS tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, ini ada waktu 3 hari. Jadi, status pasien ini rencana BPJS itu 3 hari aktif loh ya. Jadi, kalau Sabtu Minggu nggak dihitung. Jadi, kalau dia datang Sabtu, ya berarti Sabtu Minggu, hari Senin baru hari pertama. 3 hari kerja. Ya, Selasa, Rabu terakhir. Itu dia punya kesempatan untuk ngurus. Jadi kalau misalnya kendala berikutnya belum masuk di anak bayi-bayi yang waktu lahir, dia belum masukkan ke kakak. Jadi dia belum ada data NIK-nya nggak ada. Itu susah kita. Mau masukkan lewat mana gitu ya. Tapi memang itu juga dia bisa punya rencana rencana BPJS. Berarti 3 hari dia harus ngurus. Semua ada jalan keluarnya. Nah, yang sering bermasalah juga tuh gini. Jumlah kamar tempat tidur kita tuh kan ada yang kelas 3 tuh dari 317 kamar, itu 143-nya tuh adalah kelas 3. Lainnya kelas 1 sama kelas 2. Maksudnya 317 bed ya? Iya, 317 bed. Itu 143-nya kelas 3. Nah, problemnya adalah 143 ini sering penuh. Nah, kalau pasien itu datang di emergency, pasti akan dilakukan triase untuk membagi pasien berdasarkan kegawatannya. Dia akan masuk dalam 3 kriteria ini: hijau, kuning, merah. Kalau merah ini sangat gawat, pasti masuk langsung di ruang merah. Antara kuning sama hijau ini yang menentukan dokter tadi, dokter di depan, di ruang triase. Kalau dia tentukan itu kuning, otomatis masuk di kuning. Ya, sampai pasien ini stabil, baru kita pindah. Nah, waktu pindah ini, seandainya dia kelas 3, terus penuh. Kita bisa punya pilihan, dia naik ke kelas 2 dengan membayar selisih. Atau, kita akan tawarkan dulu. Mau tetap di kelas 3, berarti 1 kita rujuk ke UNER atau Stomo, atau ke rumah sakit pilihannya dia. Yang kedua, dia bilang, wah saya nggak mau naik kelas, saya mau tetap di sini nunggu. Itu paling sering. Ya udah kalau gitu, tunggu dulu di UGD. Paling besok pagi kosong kita langsung masukkan. Itu pilihannya. Nah yang terjadi itu seringkali pada saat dia memilih, udah aku pulang aja. Ya udah, kita nggak bisa nahan dia kan, karena dia punya hak untuk pulang. Tapi juga sering terjadi gini nggak Pak Dir, dititipkan dulu ke kelas 2 atau ya, kelas apa begitu ya? Jadi kalau sampai penuh, kapasitas kita tuh ya ada 30 bed di mana, di IGD, sudah sampai 40, 50, waduh, itu akhirnya udah kita milih, udah titip di kelas 2 aja dulu, jadi titip aja. Nanti begitu kosong turun kelas. Ya waktu turun kelas itu kadang-kadang mereka protes juga sih, tapi kita sudah jelaskan kok. Dr. Billy juga menjelaskan bahwa gedung baru RSUD Muhammad Suwandi yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya ini bisa untuk pasien masyarakat berpenghasilan rendah. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.